Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita masuk ke pertemuan 12 ya, yang membahas VPN kedua, gitu ya. Sebetulnya tunnel kedua sih ya, gitu ya. Di mana pada pertemuan ini materi pembahasannya adalah VLAN gitu ya, atau virtual LAN gitu ya, VLAN gitu ya. Nah, contoh kasusnya di sini yang akan saya angkat pertama, di sini ada sebuah switch, gitu ya, switch minute lebih tepatnya, gitu ya, karena teknologi VLAN ini, teknologi virtual LAN ini hanya bisa didukung oleh switch yang sifatnya dia manageable, gitu ya. Jadi switch yang manageable, gitu ya. Karena tidak semua switch itu manageable. Kalau teman-teman biasanya beli switch dengan harga yang murah, gitu ya, nah itu biasanya dia bukan switch yang manageable. Jadi switch manage itu adalah switch yang dia mendukung penggunaan virtual LAN gitu ya. Nah, kalau di GNS3 ini teman-teman bisa pakai ini Ethernet switch ya. Nah, ini adalah switch yang manageable. Nah, di sini saya pakai dua PC gitu ya. Di sini ada dua PC di mana setiap PC-nya akan terkoneksi ke switch 1 gitu ya. Sehingga kalau PC 1 dan PC 2 ini alamatnya berada di satu subnet, mereka bisa berkomunikasi gitu ya. Oke. Sekarang saya coba jalankan. Oke, di sini saya kasih misalkan 1.1. Oke, untuk PC satunya 1.1 dan PC 2-nya saya kasih alamat 1.2 ini ya, /24. Nah, oke, seharusnya PC 1 ini dia bisa berkomunikasi dengan PC 2. Nah, kemudian kalau misalkan gitu ya, si PC 2-nya ini alamatnya saya ganti dengan sub network yang lain gitu ya. Misalkan di sini saya ganti 2.2, bukan 1.2 tapi 2.2 gitu ya. Maka sekarang si PC 2-nya ya, PC 2 dan PC 1 mereka tidak bisa berkomunikasi lagi gitu ya, karena memang berada di subnet yang berbeda. Nah, case-nya seperti itu. Tetapi ini kan sebetulnya secara fisik gitu ya, secara fisik mereka berada di dalam satu jaringan yang sama gitu ya, satu jaringan yang sama, sehingga PC 2 kalau si PC 2 ini mengganti alamatnya kembali ke network yang sama dengan PC 1, maka si PC 1 dan PC 2 mereka bisa berkomunikasi lagi nih gitu ya. Nah, suatu saat gitu ya, mungkin kita butuh gitu ya, dalam kondisi satu switch seperti ini, kita butuh PC 1 benar-benar nggak bisa berkomunikasi dengan PC 2. Jadi benar-benar terenkapsulasi lah gitu ya, antara PC 1 dan PC 2 ini benar-benar nggak bisa saling berhubungan. Misalkan PC 1 ini berada di sebut saja dalam sebuah perusahaan gitu ya. Misalkan di PC 1 itu ada di bagian keuangan gitu ya. Sedangkan PC 2 itu ada di bagian staff gitu ya, di access point, di wifi gitu, sehingga PC 1 ini nggak boleh sampai diakses oleh PC 2 walaupun itu berada dalam satu jaringan yang sama gitu ya. Nah, maka muncullah yang namanya teknologi VLAN ini gitu ya, atau virtual LAN. Nah, kalau tanpa VLAN akhirnya kan si PC 1 dan PC 2 ini harus kita bedakan switch-nya ya, sehingga itu akan lebih boros power lah gitu, lebih boros power, lebih boros biaya gitu ya. Bayangkan aja kalau ada dua jaringan yang kita butuh terpisah, maka kita butuh dua switch. Nah, gimana kalau ada puluhan atau mungkin ratusan jaringan yang kita benar-benar butuh dienkapsulasi sendiri gitu ya. Nah, akhirnya kan kita akan butuh ratusan switch tuh gitu ya untuk melakukan itu. Kita butuh banyak switch lah. Nah, makanya kemudian muncullah yang namanya teknologi virtual LAN ini gitu ya. Nah, virtual LAN ini, jadi kalau teman-teman dari Ethernet switch ini, teman-teman bisa klik configure. Nah, kemudian di configure ini teman-teman bisa melihat, nah di sini ada port sekian itu VLAN sekian. Gitu ya. Jadi VLAN itu sifatnya adalah angka, gitu ya, angka mulai dari 1 sampai berapa ya? Kalau nggak salah sekitar 4096-an gitu ya. Dan ada beberapa reserve VLAN yang nggak bisa dipakai secara custom ya. Jadi kayak satu ini, nah satu ini secara otomatis sudah ada. Jadi itu default VLAN-nya itu satu. Gitu. Nah, kemudian misalkan saya ingin memisahkan jaringan yang tadi ya. Jadi saya ingin memisahkan PC 1 dan PC 2. Sehingga yang PC 1 itu connect ke Ether 1 ini ya, di port 1. Nah, ini akan saya pisahkan. Jadi yang di Ether 1 saya pisahkan, VLAN-nya saya kasih angka 2. Oke.
Kemudian yang di Ether 2 yang menuju PC 2 itu saya kasih VLAN 3. Ya, saya kasih VLAN 3. Oke, sehingga sekarang dua PC ini gitu ya, dua PC ini berada di VLAN yang berbeda. Yang ke kiri ini VLAN 2, yang ke kanan VLAN 3. Sehingga PC 1 dan PC 2 walaupun ya, ini kalau saya cek lagi ya. IP gimana caranya? IP gimana cara ngeprintnya ya? IP address print gini kali. Bentar. Oke, saya mau melihat alamatnya. Show IP. Gimana sih? Nah, ini ya. Sekarang PC 1 dia 192.168.11/24. Sedangkan yang PC 2 itu berada di subnet yang sama, dia 12 gitu ya, /24 dan berada di switch yang sama. Tetapi dua komputer ini itu tidak akan bisa saling berkomunikasi karena mereka berada di VLAN yang berbeda, di virtual LAN yang berbeda, sehingga mereka berdua ini seolah-olah berada di switch yang berbeda gitu. Nah, ini menyempurnakan enkapsulasi antar subnet tadi gitu ya. Nah, ini oke. Jadi itu ya, baik PC 1 nggak bisa menghubungi PC 2, begitu juga PC 2, dia nggak bisa menghubungi PC 1, karena mereka seolah-olah berada di dua jaringan yang berbeda, gitu, walaupun mereka ada di satu switch. Nah, ini basic konsep dari virtual LAN. Gitu. Jadi mereka mengadakan enkapsulasi lah untuk memisahkan itu. Nah, kemudian si virtual LAN ini sendiri, dia terbagi, ada dua jenisnya yang sering digunakan, yaitu ada yang namanya akses gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini tipenya itu secara default dia tertulis akses. Kemudian ada lagi yang kedua namanya terang gitu ya, terang. Nah, kalau di sini itu ditandai kita bisa pakai dengan .1 key ini, .1 key. Jadi mudahnya begini. Kalau diakses, kalau kita menggunakan tipe akses, maka satu jalur itu hanya akan dilalui oleh satu VLAN saja. Kayak seperti ini di PC 1, itu hanya akan dilewati oleh VLAN 2 tadi ya, yang kita set 2. Begitu juga di PC 2 itu, arah ke PC 2 itu hanya akan dilalui oleh sebuah VLAN, yaitu VLAN 3. Nah, jika kita jika kita ingin satu jalur itu dilewati oleh beberapa VLAN sekaligus, maka kita menggunakan yang namanya mode terang, atau kalau di switch di sini itu kita pakai tipenya .1 key. Jadi terang dan .1 key ini adalah salah satu metode terang ya, .1 key. Jadi ketika kita pilih .1 key, maka satu kabel itu bisa dilalui oleh beberapa VLAN. Jadi seolah-olah satu kabel itu jadi banyak kabel. Oke, sebagai contoh, misalkan di dalam jaringan ini saya akan bikin jaringan yang lain. Oke, saya akan bikin jaringan yang lain. Kemudian ada PC yang lain juga. Oke, ada PC 3 dan PC 4. Ini jadi ceritanya seolah-olah di sini ada dua gedung. Jadi ini gedung A, gedung B. Kemudian kita ingin antara ruang pimpinan di gedung A itu satu subnet dengan ruang pimpinan di gedung B, misalkan seperti itu. Kemudian ruang staf di gedung A satu subnet dengan ruang staf di gedung B. Ya, sehingga memisahkannya, ngeparsinya bukan berdasarkan gedungnya, tapi berdasarkan level manajemennya. Jadi yang pimpinan ya bisa komunikasi dengan pimpinan, kemudian yang staf bisa komunikasinya ya hanya dengan staf. Misalkan seperti itu, gitu ya. Maka di sini di switch 2, yang pertama saya akan bikin di port satunya yang mengarah ke PC 3. Itu dia pakai VLAN yang sama dengan tadi PC 1, yaitu VLAN 2, akses. Oke, kemudian yang Ether 2 yang menuju PC 4, saya akan kasih VLAN 3. Oke ya. Sehingga ini nanti sama ya, VLAN-nya yang kanan ini sama dengan yang kanan ini, yaitu 3. Yang kiri juga sama dengan yang kiri di switch 1, yaitu 2. Nah, kemudian yang antar switch, ya, kabel yang antar switch, nah ini kan akan melewatkan beberapa VLAN sekaligus, yaitu 2 dan 3 tadi ya. Maka yang ke arah ini, yang ke arah antar switch,
ini saya ubah tipenya menjadi .1 key. Oke, jadi ini masuk ke terang. Begitu juga yang sebelah kiri, yang switch sebelah kiri. Ini juga yang port 0-nya saya ubah ke .1 key. Oke, add, pastikan berubah jadi .1 key, kemudian klik OK. Nah, maka sekarang akhirnya si PC1 ini dia bisa berkomunikasi dengan PC3. Bentar, saya PC3-nya kita ubah alamat IP-nya dulu. Yang satu subnet, jadi 1.3 misal. Oke, sekarang dia harusnya sudah bisa menghubungi 1.1. Nah, ini ya. Jadi seakan-akan dia berada di satu subnet yang sama gitu ya, karena memang dia akan bikin tunnel VLAN itu tadi. Kemudian PC4 juga gitu. PC4 ini kita bikin subnet yang sama dengan PC2. Misalkan tadi PC2-nya itu berapa tadi alamat IP-nya? 1.2. Oh, PC2-nya kita ganti dulu ya. PC2-nya kita ganti dulu 2.1 deh misalkan untuk PC2. Atau berapa ya? Ya oke lah, 2.1. Kemudian PC4-nya itu 2.2. Oke, maka sekarang PC4-nya harusnya bisa menghubungi si PC2-nya gitu ya. Tapi PC4 nggak akan bisa menghubungi PC3 karena mereka berada di VLAN yang berbeda tadi ya, VLAN berbeda dan subnet yang berbeda. Oke, coba ya, saya akan ping ke 1.2 karena tadi PC3 kan mana tadi? Nah, ini PC3 itu 1.3. Oke. Oh, PC3 itu 1.3. Oke, berarti saya akan ping ke 1.3. Nah, ini nggak kelihatan karena memang berada di subnet yang berbeda walaupun mereka berada di satu switch gitu ya. Nah, ini yang namanya VLAN terang gitu ya. Jadi ketika satu kabel itu kita butuh hanya dilalui oleh satu VLAN, satu virtual LAN, maka kita pakai akses. Tapi kalau itu butuh dilalui lebih dari satu virtual LAN, maka kita pakai yang terang. Nah, kemudian akan muncul pertanyaan gini loh, lalu gimana caranya gitu ya? Misalkan kita kepingin walaupun ini tadi beda subnet, tapi mereka tetap bisa berkomunikasi gitu ya. Nah, kembali ke basic konsepnya di jaringan komputer. Jadi kalau ada dua subnet yang berbeda, agar mereka bisa berkomunikasi, maka kita butuh router untuk melakukan itu. Jadi kita butuh routing nih, gitu ya. Kita butuh ngerute dari yang 1.0/24 tadi ke 2.0/24. Oke, maka kita kalau kepingin ini si antara VLAN 2 dan VLAN 3 tadi bisa berkomunikasi, maka kita butuh router di sini, gitu ya. Nah, di router ini, gitu ya, kita memanfaatkan kabel dari salah satu switch, gitu ya, bisa salah satu switch atau mungkin switch 1 ke router, switch 2 ke router juga bisa, terserah. Gitu. Tapi biasanya sih karena ini simulasinya beda gedung, biasanya routernya ada di salah satu gedung ya. Jadi routernya diletakkan ke salah satu gedung, kemudian nanti semua VLAN-nya dilewatkan situ. Nah, mekanismenya itu ada dua, gitu ya. Yang pertama kita bisa bikin yang namanya legacy. Legacy itu berarti di sini kita bisa kasih dua kabel. Jadi Ether 3. Bentar, saya belum menghidupkan routernya ternyata. Oke, ini saya start dulu. Oke, nah, saya bisa menghubungkan dua kabel di sini, Ether 3 ke Ether 2 misalkan. Atau gini kali ya, biar gampang ya. Misalkan Ether 3 ke Ether 3, kemudian Ether 4 ke Ether 4 gitu ya. Nah, lalu Ether 3-nya. Nah, ini Ether 3-nya saya kasih VLAN 2. Oke. Kemudian Ether 4-nya saya kasih VLAN 3. Nah, begini bisa, begini juga bisa. Lalu mikrotiknya saya beri alamat IP gitu ya. Untuk yang apa tadi? Yang 10 itu IP address misalkan gateway-nya 254. Oke. Interface-nya tadi Ether 3 ya, Ether 3. Lalu untuk Ether 4-nya saya kasih 2.254. Oke, misalkan seperti ini.
Sehingga nanti di PC1, nah, PC1 dia alamat IP-nya 1.1/24 dikasih gateway 1254. Oke, kemudian di PC4 misalkan saya kasih alamat IP-nya di 2.2/24, gateway-nya 2.254. Oke, sehingga sekarang mereka bisa komunikasi nih, gitu ya, antara PC4 yang tadi di VLAN 3 dengan PC1 yang tadi ada di VLAN 2. Dan ini kalau teman-teman trace, gitu ya, gimana cara nge-trace-nya ya? Oh, ini trace ya. Trace 1.1, maka dia akan melalui router dulu nih, ya, melalui router dulu baru ke PC1-nya. Nah, ini teknik ini yang pakai satu-satu kabel gitu ya, kabel satu per satu itu dinamakan dengan metode legacy gitu ya. Jadi berapa VLAN yang dibutuhkan ya kita akan butuh kabel sebanyak itu. Nah, tetapi gitu ya, kalau misalkan kita nggak kepingin ada banyak kabel gitu ya di situ karena misalkan kita ada VLAN yang jumlahnya banyak gitu ya, ada 10 atau mungkin 20 atau mungkin ratusan VLAN yang masuk ke dalam sebuah router gitu ya. Kan nggak mungkin tuh kita harus masang kabel sebanyak ratusan tadi gitu ya. Nah, kita bisa memanfaatkan trunk port di router. Jadi si router mikrotik ini tadi gitu ya, di mikrotik itu juga bisa tuh satu port dijadikan trunk gitu ya. Nah, caranya, oke, sekarang saya hapus dulu. Jadi ini saya hapus. Ini saya hapus dulu, kemudian IP address-nya juga. Oh, IP address-nya biarin dulu deh. IP address-nya biarin dulu. Kemudian port ini sekarang saya konekkannya itu hanya satu aja ya. Saya hanya satu aja. Jadi dari Ether 7 deh. Dari Ether 7 ke Ether 2 misalkan. Dari Ether 7 ke Ether 2. Ya, E7 ke Ether 2. Nah, kemudian di Ether 7-nya switch ya. Sama seperti antar switch tadi. Jadi kalau mau melewatkan beberapa VLAN, maka kita pakai yang .1Q atau yang terang gitu ya. Maka di E7 itu kita ubah tipenya ke terang gitu, atau .1Q. Klik OK. Nah, berikutnya yang di mikrotik. Nah, sekarang cara mengkonfigurasi si mikrotiknya agar portnya jadi VLAN gitu ya. Nah, caranya adalah mana tadi? Nah, ini dia mikrotiknya. Oke, nah saya interface-nya saya print dulu. Nah, ini ya yang connect di Ether 2. Maka kita akan bikin gitu ya, VLAN port di Ether 2. Jadi interface apa ini? Interface VLAN gitu ya, kemudian add interface-nya adalah Ether 2. VLAN ID-nya itu 2. Begitu juga yang VLAN ID 3. Kita tempelkan ke Ether 2. Sehingga kalau kita lihat lagi interface-nya, nah, maka di sini akan muncul VLAN 2 dan 3. Bentar. Kok namanya VLAN 1 ya? Oh, saya ini deh. Interface biar gampang ya, interface remove, interface VLAN remove 0 juga remove 1. Bentar, saya tambahkan di name-nya ini agak menjebak, harusnya dikasih nama VLAN 2 gitu ya name-nya, sehingga ya, kita tahu tuh VLAN add interface Ether 2 VLAN 2, kita kasih nama VLAN 2. Kemudian kita tempelkan juga di Ether 2 itu VLAN 3-nya. Nih ya. Oke. Jadi sekarang akan ada nih, nah ini VLAN 2 dan VLAN 3 yang menempel di Ether 2. Oke, ini ya. Dia menempel ke Ether 2. Name-nya VLAN 2, VLAN ID 2 nempel ke Ether 2. VLAN 3, VLAN ID-nya 3 nempel ke Ether 2 gitu. Karena name ini tidak mewakili VLAN ID ya. Jadi yang mewakili itu sebetulnya VLAN nomor berapa itu di VLAN ID-nya.
Nama ini bebas, bisa diganti-ganti sesuka hati. Misalkan tuh gedung A, tuh gedung B, gitu, itu nggak masalah. Gitu. Nah, oke. Sekarang si Ether 2-nya dia sudah jadi terang nih, gitu ya. Sehingga kita tinggal memindahkan tadi alamat IP-nya tadi yang nempel di Ether 3 sama 4, kita pindahkan ke VLAN-nya tadi ya, ke interface VLAN-nya tadi. Maka IP address set number 0 ini interface-nya saya ubah ke VLAN 2. 1, oke, VLAN 2. Lalu untuk number satunya yang 2254 itu saya masukkan ke VLAN 3. Sehingga sekarang IP address-nya akan bentuk seperti ini. Nah, maka di sini akhirnya dalam satu port di Ether 2 itu di situ ada dua support atau virtual port. Yang satunya VLAN 2, satunya VLAN 3, dan VLAN 2-nya dikasih alamat IP ini 1254. Yang VLAN 3-nya dikasih alamat 2254 gitu ya. Sehingga sekarang mereka bisa berkomunikasi sesuai VLAN-nya masing-masing. Si 1254-nya bisa ngubungin satu-satu, juga bisa ngubungi berapa tadi ya? PC 4-nya tadi ada di 22. Terus 22. Oke. Sekarang PC satunya juga bisa berkomunikasi dengan 22 tadi ya, lintas VLAN tadi. Kalau kita trace, maka dia akan melalui router dulu tuh. Gitu. Jadi dari 11 tadi, dia akan melewati 1254, yaitu routernya tadi, Ether 2, tapi yang VLAN 2. Kemudian dia akan belok ke 22. Jadi akan lewat VLAN 3 di Ether 2 tadi. Jadi ini paketnya dari PC 1 masuk ke switch 1, kemudian masuk ke Ether 2, ke Mikrotik CHR via Ether 2, lalu keluar lagi dari Ether 2 gitu ya, belok ke switch 3, baru sampai ke PC 4 gitu ya. Jadi akan berputar-putar ya, berputar di Ether 2 tadi gitu ya. Nah, itu mengenai konsep virtual LAN gitu ya. Jadi virtual LAN itu untuk mengenkapsulasi, sehingga dengan adanya teknologi virtual LAN ini, maka teman-teman akan sering mendengar istilah topologi fisik dan topologi logical gitu. Karena apa yang terjadi di lapangan yang kelihatan mata itu tidak selalu mewakili apa yang terjadi di dalam jaringannya. Seperti ini topologi fisiknya seperti ini gitu. Tapi kalau digambarkan secara secara logical, maka di sini akan ada dua kabel tuh gitu ya, di mana akan ada kabel ke PC 1 dan PC 3 yang satu subnet gitu, dan ada kabel ke PC 2 dan PC 4 yang subnet berikutnya. Oke. Begitulah materi mengenai virtual LAN ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan seperti biasa dituliskan di e-learning ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.